Shalom Gets DNA, apa kabar kalian hari ini? Meskipun kita masih ketemu secara online tentunya hari ini, tapi saya percaya bahwa kuasa dan hadirat Tuhan mau online, mau onsite, tetap sama dapat kita rasakan dimanapun kita berada hari ini. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa sama-sama ya, supaya sedikit waktu lagi kita bisa ibadah sama-sama, kita bisa praise and worship bareng-bareng, dengerin firman Tuhan sama-sama, amin. Dan saya berharap buat teman-teman semua yang menyaksikan ibadah online, beribadah online hari ini, kalian semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Kalaupun kalian saat ini sedang sakit, saya berdoa hari ini terjadi kesembuhan atas kehidupanmu. Segala penyakitmu disembuhkan hari ini oleh Tuhan. Amin. So mari persiapkan Alkitab, catatan, dan persiapkan hati kita untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarkan firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita, bukan cuma sebagian, tapi keseluruhan dari kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang besar buat kehidupan kami. Thank you Tuhan, di sepanjang 1 minggu yang kami lalui, kami lewati, kami tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Tuhan kami yang hidup selalu menolong dan menopang setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau berikan waktu lebih lagi untuk sama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan rema, pengertian, pewahyuan dimanapun kami berada, kami yang ada di rumah, di kamar, di perjalanan sekalipun. Biarkan firman Tuhan ini mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan urapi hamba-Mu yang jauh daripada kesempurnaan. Biarkan lidah, mulut, perkataanku, biar setiap khotbah yang keluar dari mulutku hanya berasal daripada Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami beri pengertian demi pengertian dari surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, mari sama-sama kita katakan amin. Wow. Masih dengan tema yang sama di bulan ini, yaitu Alive. Dan minggu ini adalah minggu yang terakhir kita membahas tentang hal ini. Saya percaya di minggu-minggu yang sebelumnya Ci Audrey dan Ko Andre telah memberikan penjelasan, pembahasan, khotbah yang begitu luar biasa memberkati kita semua. Saya percaya kita yang mendengarkan, yang mendapat rema melalui firman Tuhan tersebut diubahkan dan dipulihkan. Amin. Dan di bulan ini juga kita memperingati namanya Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan dia bukan sekedar mati sebagai manusia, tapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa dirinya hidup dengan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Nah, setiap tahunnya kita merayakan namanya Jumat Agung, kita merayakan namanya Paskah, kita merayakan namanya kenaikan Tuhan Yesus. Dan momen ini biasanya diambil oleh banyak orang untuk mereka datang, bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan karena momen ini. Biasanya yang saya tahu istilahnya adalah burung tahun ya. Kalau ya mungkin orang-orang di sepantaran saya tahu burung tahunan. Istilahnya burung tahunan tuh apa sih? Mereka tuh datang hanya pas momen biasanya Jumat Agung atau momen Paskah, atau ada lagi momen yang besar bagi umat Kristen adalah momen Natal. Mereka biasanya banyak datang. Tapi setelah momen ini lewat, setelah Jumat Agung lewat, setelah Paskah lewat, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita bersyukur banget ditebus oleh darah Yesus, kita mengalami pertobatan di momen itu. Nah, tapi yang terjadi setelahnya adalah kebanyakan dari orang Kristen atau kita yang sedang mendengarkan khotbah hari ini, kita yang sedang beribadah online hari ini, kebanyakan dari kita mengalami keterpurukan lagi. Kebanyakan dari kita mengalami kematian rohani lagi. Sama halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita baca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengalami penyiksaan, murid-murid itu
mengalami sesuatu keterpurukan. Mereka itu down banget melihat Tuhannya disalibkan. Wah, dia Tuhan disalibkan. Selama 3,5 tahun mereka hidup melayani bersama-sama dengan Tuhan. Kamu tahu bahwa mereka sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan katakan di Yohanes bahwa saking terpuruknya mereka dengan kematian Tuhan Yesus, bahwa ada yang bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, ada yang berkata begini, mayat Tuhan Yesus itu dicuri, hilang, bukan bangkit tapi dicuri sama orang. Nah, hal itu membuat murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mereka mengalami namanya ketakutan, mereka gelisah hatinya. Mereka khawatir akan hidup mereka selanjutnya gimana. Biasa sama Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus mati, gimana pelayanan mereka selanjutnya. Hari ini saya mau kasih tahu buat kita semua, jika Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa-dosa kita, Dia memberitahukan bahwa dirinya itu hidup. Dan Dia mau supaya kita pun hidup dengan penuh kebebasan, hidup dengan penuh kemenangan, hidup bebas dari keterpurukan, hidup dipenuhi dengan kuasa, hidup penuh dengan kebangkitan. Sebab Dia Yesus yang hidup. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita buka di Yesaya pasal 60. Mari persiapkan Alkitabmu, mau Alkitab gadget ataupun Alkitab buku kertas yang kamu punya hari ini. Mari persiapkan, mari buka sama-sama Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca dengan penuh keyakinan kita dan iman kita kepada Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Mari kita lihat asal kenapa ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Saya ingin sedikit mengajak kita semua untuk flashback belakang, melihat suatu sejarah. Nah, salah satu tujuan kepulangan bangsa Israel dari pembuangan di Babel adalah kembali ke tanah kelahiran mereka, yaitu di Yerusalem, dan membangun kembali apa yang telah rusak dan terbengkalai. Nah, untuk kalian ketahui bahwa pada waktu zaman dahulu bangsa Israel itu mengalami pembuangan di Babel untuk beberapa waktu lamanya. Jadi ketika firman Tuhan ini dikeluarkan oleh Nabi Yesaya bahwa tujuan kepulangan bangsa Israel saat itu dari pembuangan adalah untuk membangun kembali apa yang telah terbengkalai di Yerusalem. Namun tujuan ini ternyata gak mudah dan gak berjalan mulus sesuai dengan pikiran dari bangsa Israel. Nah, orang-orang Israel atau mantan orang-orang buangan ini menghadapi namanya berbagai persoalan. Bukan aja tantangan kondisi kota yang saat itu ketika mereka lihat itu udah hancur, udah gak terurus. Namun juga kondisi mental mereka yang udah mulai down, udah mulai rapuh, dan hidup mereka, mental mereka mulai disusupi oleh namanya dosa. Dan akhirnya membuat sebagian dari bangsa Israel itu kehilangan semangat dan tujuan utama mereka datang ke Israel. Itulah yang dirasakan bangsa Israel saat mereka kembali dari Babel ke Yerusalem. Mereka belum pulih dari berbagai trauma, mereka dijajah dalam pembuangan, mereka penuh dengan trauma yang dialami dalam masa pembuangan. Semua yang dilalui membuat mereka tuh mulai meragukan kasih Tuhan. Semua yang mereka lalui dalam masa pembuangan mulai meragukan kasih Allah dalam hidup mereka. Dan cara mereka melihat
janji Allah itu pun mulai memudar. Yesaya memandang hal ini, nubuatan yang ditulisnya sebagai namanya tindakan Allah, tindakan Tuhan Allah Israel untuk memulihkan Sion, untuk memulihkan kemasyhuran Sion. Apa sih Sion? Sion adalah pusat pemerintahan atau pusat ibadah. Sion itu menunjuk kepada namanya kota Yerusalem. Sion adalah tempat Tuhan Allah Israel. Sion adalah tempat Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Saya mau kasih tahu hari ini bahwa janji yang pasti Tuhan berikan untuk bangsa Israel saat itu. Walaupun belum diketahui kapan dan melalui peristiwa apa janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka. Karena nubuat Yesaya ini saya percaya dan saya yakin betul mengandung namanya kepastian. Yang jelas ketika umat Tuhan, bangsa Israel dikembalikan ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, mereka melihat janji Allah itu, janji Tuhan itu menuju kepada namanya penggenapan. Melalui mulut Yesaya, melalui nubuatan yang dia tulis untuk dia sampaikan kepada bangsa Israel saat itu, firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman dan memberikan pengharapan bagi mereka bahwa masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Masa depan ada di tangan Allah, pembebas dan penyelamat bangsa Israel. Mungkin sama halnya dengan kita saat ini. Kesulitan hidup seringkali kerap kali membuat sekeliling kita tuh terasa gelap. Bangsa Israel saat di pembuangan itu mereka melihat semuanya namanya kegelapan, gak ada harapan, hopeless, kekhawatiran. Mereka hanya melihat mungkin gua mati di pembuangan. Mereka gak melihat namanya harapan. Mereka terpuruk dalam pembuangan. Sama halnya dengan hidup kita mungkin hari-hari ini. Kesulitan hidup yang kita alami membuat kita tuh merasa wah ini kayak gak mungkin deh. Kayaknya kegagalan demi kegagalan, kesalahan demi kesalahan, masalah demi masalah, proses demi proses yang kita alami itu kita gak melihat namanya harapan yang sebenarnya itu ada di depan kita. Meskipun demikian Tuhan gak pernah menghendaki kita untuk terus diam dalam namanya kegelapan. Tuhan gak mau kita untuk ya udah lu stay di kegelapan, ya udah lu stay di Babel, ya udah lu stay di tempat di mana lu terus gagal, penuh dengan masalah, gak pernah menang atas proses yang lu hadapi. Tapi Tuhan gak mau. Saat Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, Dia bukan hanya sekedar memberikan terang untuk tinggal dalam hidup kita, tapi Dia juga memberikan sebuah identitas yang baru, memberikan label yang baru buat kita sebagai anak-anak terang yang menerangi dunia. So siapapun kita, terlepas dari keadaan yang kita alami, terlepas dari kesalahan, kegagalan di masa lalu kita, Tuhan telah memberikan kita satu kapasitas yang baru untuk kita bangkit dan kita bersinar, untuk kita hidup kembali, bangkit kembali, bersinar kembali. Yang setuju katakan amin. Agar kita dapat menerangi kegelapan di kehidupan banyak orang, agar mereka memperoleh pengharapan dalam terang yang terpancar melalui kehidupan kita. Karena itu kita perlu bangun dari kegelapan. Karena itu kita perlu bangkit dari kegelapan. Kita perlu bangkit dari namanya keterpurukan. So gimana caranya? Ada dua hal yang ingin saya bagikan hari ini buat kita semua. Hal yang pertama, kita perlu sadar bahwa terang Tuhan telah terbit atas kita. Yesaya 60 ayat 1 firman Tuhan bilang begini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, kata bangkit ini berasal dari kata kum, tulisannya Q-U-W-N, kum, tapi bacanya kum. Nah,
Ternyata akar kata kum ini setelah saya belajar cari tahu ternyata mempunyai arti atau kata yang sama yang dipakai oleh Tuhan Yesus di Markus pasal 5 ayat 41. Markus 5 ayat 41 ya. Teman-teman bisa baca, kalian bisa baca di rumah, kalian bisa buka Alkitab kalian. Nah, kata ini dipakai sama Tuhan untuk membangkitkan anak Yairus. Kalau teman-teman tahu kisahnya ada yang anak yang dibangkitkan Tuhan Yesus bilang begini, talitakum. Orang semua menganggap dia mati, tapi Tuhan bilang dia cuma tidur. Anak Yairus ini cuma tidur. Akhirnya Tuhan berkata, talitakum, artinya bangun atau bangkit. Nah, kata bangkit ini bukan berdasarkan keadaan emosi kita semata. Mau bangkit ntar aja. Aduh udah lama nih, masalah, yuk bangkit yuk, enggak belum mood gitu kan. Jadi bangkit itu bukan berdasarkan emosi kita, bangkit bukan karena emosional, bangkit itu bukan karena mudian, bangkit itu bukan karena feeling, perasaan kita. Tapi bangkit adalah sebuah pilihan atau keputusan yang penuh dengan kesadaran dan bentuk langkah dari iman kita. Sekali lagi, tapi bangkit adalah sebuah pilihan dan keputusan yang penuh dengan kesadaran, dan bangkit merupakan langkah iman kita untuk melawan, untuk gak mau diam selamanya, untuk gak mau tidur selamanya, untuk gak mau terlena, gak mau pasrah sama keadaan yang kita hadapi hari ini. Dan bangkit juga bukan sekedar janji kebangkitan, kamu akan dibangkitkan, kebangkitan akan hidup dalam kamu karena Tuhan sudah hidup dalam kamu. Tapi kebangkitan merupakan sebuah perintah untuk gak memilih mati, untuk gak memilih bunuh diri, untuk gak memilih stay jalan di tempat, gak berbuat apa-apa. Dan jadi ketika kita mau bangkit bukan berdasarkan emosi kita. Ketika kita mau bangkit bukan berdasarkan mudi kita. Kalau wanita biasanya cewek-cewek setiap bulannya pasti ada namanya masa menstruasi ya. Kadang kemudian moodnya naik turun, aduh males banget ngelakuin ini, gue nggak bisa gitu kan, gue nggak bisa mulai, gue nggak punya kapasitas. Bangkit bukan berdasarkan hal itu, tapi bangkit adalah sebuah perintah daripada Tuhan untuk kita melawan ketakutan kita, melawan keadaan kita, untuk kita nggak diam selamanya, untuk kita nggak terlena pasrah dengan namanya keadaan. So, kita perlu bangkit. Dan firman Tuhan katakan bangkit menjadi terang. Seringkali kita fokus kepada keadaan yang kita alami untuk kita menjadi terang. Wah, bisa gak ya gue menjadi terang? Wah, gue kan gini, gue hidupnya salah mulu, gue hidupnya penuh dengan kegagalan mulu. Bisa gak sih gue jadi terang? Orang-orang tuh melihat gue sebagai orang yang gagal, orang yang penuh dengan kegalauan mungkin. Nah, menjadi terang tuh bukan fokus kepada keadaan kita, tapi firman Tuhan katakan menjadi terang. Tuhan mau fokus kita untuk mau menjadi terang. Fokus menjadi terang. Terlepas dari apapun yang terjadi saat ini dalam hidup kita. Terlepas dari keadaan yang tidak sama sekali menguntungkan kita, Tuhan mau kita menjadi terang. Fokuslah untuk menjadi sesuatu, kemudian kamu membuat sesuatu. Amin. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk menjadi terang, saya percaya itu bukan cuma sekedar perkataan omong kosong. Menjadi terang. Nah, terus bagaimana gitu? Tapi Dia menyediakan terang itu bagi kita supaya kita dapat menjadi terang. Nah, fokus kita untuk menjadi terang untuk di mana aja, di keluarga, pekerjaan, di circle pergaulan kita harus fokus untuk menjadi terang. Dimanapun kita berada, kita harus fokus untuk menjadi terang. Yang setuju katakan amin.
Saat kita fokus menjadi terang, melakukan action untuk menjadi terang, hidup dalam kebenaran, meskipun kita belum tahu hasilnya seperti apa, belum tahu klimaksnya kayak gimana. Yang kita lakukan hanya terus melakukan firman Tuhan untuk kita menjadi terang. Karena firman Tuhan katakan tidak pernah ada yang sia-sia. Yang setuju katakan amin. Gak pernah ada yang sia-sia. Setiap langkah dalam kehidupan kita untuk memulai sesuatu tidak akan pernah ada sia-sia. Ketika kita mulai menjadi terang dan kita mulai melakukan action menjadi terang, saya percaya Tuhan menyertai kita. So hari ini God's DNA, kita perlu sadar bahwa kita harus bangkit, harus menjadi terang dari kegelapan yang sudah meliputi kehidupan kita, dari keadaan yang sepertinya enggak mendukung kita untuk bangkit. Dan sebelum kita menerangi orang lain atau sekitar kita perlu fokus untuk menjadi terang. Amin. Kita perlu fokus untuk menjadi terang. Tujuan utama kita untuk menjadi terang dan memulai segala sesuatu, menerangi keluarga kita, menerangi pekerjaan kita, pendidikan kita, sekolah kita, dan menerangi circle dimanapun Tuhan tempatkan kamu saat ini. Amin. Dan hal yang kedua adalah bangun dari namanya tidur. Bangun dari namanya tidur. Efesus 5 ayat 14. Hal yang kedua adalah bangun dari tidur rohani. Efesus 5 ayat 14. Mari buka sama-sama. Firman Tuhan katakan begini. Itulah sebabnya dikatakan, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekali lagi ya, Efesus 5 ayat 14, firman Tuhan katakan begini, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, perkataan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus saat itu untuk mengingatkan jemaat di Efesus saat itu bahwa status yang ada dalam hidup mereka adalah status anak-anak terang. Yang seharusnya terang itu tidak berteman dengan namanya kegelapan. Karena bagaimana mungkin terang dapat berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran apabila terang itu berkompromi dengan kegelapan. Jadi nggak mungkin ketika terang dan gelap itu berkompromi satu dengan yang lain, itu menghasilkan nama kebaikan, keadilan, bahkan kebenaran. Nggak ada. Makanya gelap dan terang itu nggak dapat bisa bersatu. Kita harus memilih satu yang pasti. Jadi nggak ada tuh namanya abu-abu, sedikit-sedikit digelap, sedikit-sedikit diterang. Nggak ada seperti itu. Tapi kita harus memilih, kalau kamu mau hidup di dalam Tuhan, berarti kita mau hidup di dalam namanya terang. So sebagai anak-anak terang, tugas orang percaya bukan cuma sekedar nggak berkompromi dengan hal itu, melainkan berani untuk menelanjangi namanya kegelapan itu sendiri. Dan untuk dapat menelanjangi kegelapan diperlukan kesadaran dari diri kita untuk bangun dari tidur kita yang udah lama. Kita udah terlalu enak, wah tidur itu nyaman banget ya. Apalagi orang yang beraktivitas cukup banyak, wah kalau udah nyentuh kasur itu kayak enak banget tidur. Tapi kalau tidur kelamaan itu efeknya gak enak. Biasanya badan sakit-sakit, begel-begel. Saya pernah hibernasi gitu. Tidur lama banget karena saking waktu itu mungkin ada acara atau apa. Saya lupa, tapi waktu itu saya tidur dengan waktu yang sangat lama. Enak banget, tapi pas bangun itu badan pegel-pegel, sakit-sakit. Itu gak enak banget. Jadi tidur berlebihan pun sebenarnya tidak baik ya, tidak enak. Nah, so hari ini Tuhan mau kita bangun dari tidur rohani kita. Mungkin selama ini kamu udah kelamaan ketiduran kelamaan, hidup dalam gelap, gak pernah melihat terang. Dan hari ini Tuhan mau katakan, ayo bangun dari tidurmu. Ayo tinggalin kegelapan, ayo lihat terang. Bangun dari kegelapan akan dosa, kegelapan akan keterikatan.
dan berbagai macam hal lain yang ada di dalam gelap. Tidurnya kerohanian seseorang membuat kita mungkin juga terlena dengan mimpi-mimpi yang kosong. Banyak ya kita sering mimpi kalau lagi tidur ya. Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk bermimpi, mimpi-mimpi yang besar dalam kehidupannya. Namun sayangnya, sayang banget mimpi-mimpi yang lahir dari kedagingan manusia hanya akan membuat cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapainya dan seringkali berakhir dengan namanya kehancuran. Boleh gak sih bermimpi? Boleh. Tapi biarkan mimpimu adalah mimpi juga dari Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua punya banyak mimpi, tapi biarkan dalam mimpi kita ada Tuhan di dalamnya. Sebaliknya mimpi yang lahir dari kesadaran diri sebagai anak terang akan melahirkan visi dari Tuhan yang berujung kepada perkara yang luar biasa kita terima dan kita raih. Salah satu contohnya di Kejadian, kalau teman-teman baca, nanti kalian bisa baca di rumah di Kejadian kisah tentang Yusuf. Yusuf itu anak yang ke-11 ya, ke-11 dari kakak-kakaknya. Dia firman Tuhan katakan elok, parasnya ganteng lah si Yusuf ini. Dia kemudian Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih visi dalam kehidupannya. Kemudian dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya, bapaknya Yakub saat itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menghina Yusuf. Apaan sih mimpi lu gitu kan. Nah, tapi dia tahu ini visi, ini mimpi dari Tuhan. Jadi kalau dari Tuhan pasti Tuhan sertai, pasti Tuhan melakukan sesuatu pada akhirnya untuk menggenapi visi itu. Meskipun saat itu ya kita tahu bersama, kalian baca di Alkitab bahwa Yusuf itu harus dibuang ke sumur, dijual, kemudian dia difitnah, masuk penjara, dilupakan. Tapi janji dari mimpi, visi yang dia dapat daripada Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir nomor 2 setelah Firaun. So ketika kita punya mimpi hari ini, ayo libatkan Tuhan di dalamnya. Jangan sampai mimpi kita itu jadi mimpi yang hanya karena daging kita. Tapi biarkan mimpi kita adalah mimpi yang berasal daripada Tuhan. Ketika mimpi itu ada Tuhan di dalamnya, Tuhan menyertai, bahkan berasal daripada Tuhan. Saya percaya mimpi apapun yang ada dalam hidupmu, visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu pasti digenapi. Amin. Meskipun kamu akan melewati berbagai macam lika-liku, tapi saya percaya itu akan digenapi dalam kehidupanmu. Amin. So God's DNA ketika Tuhan Yesus mati, menebus dosa-dosa kita, dan dia membuktikan bahwa dirinya hidup dengan bangkit mengalahkan maut, bangkit mengalahkan kegelapan. Begitu juga seharusnya kita hidup, amin. Kita harus bangkit, kita harus bangun dari tidur kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan udah kasih identitas kita sebagai anak-anak terang. So, udah sepatutnya kita untuk menjadi anak-anak terang. Ayo mulai menjadi anak terang, fokus menjadi terang di keluargamu, di circlemu, pergaulanmu, di tempat pekerjaanmu, di pendidikanmu, dimanapun kamu berada saat ini. Ayo sama-sama bangkit, bersinar, bangun dari kegelapan yang meliputi kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari ini, pandemi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah diri kita sendiri, ayo sama-sama bangkit, bangun dari tidur kita. Amin. Berapa banyak yang mau? Boleh angkat tangannya. Saya mau berdoa buat kamu yang mengangkat tangan. Oh rabasyatakaralah-barala-barala-barala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami diingatkan untuk kami gak selamanya tidur, untuk kami gak selamanya hidup dalam dosa, untuk kami gak selamanya terpuruk dengan keadaan yang ada. Tapi kami harus bangkit, bahwa kami adalah orang-orang yang hidup penuh dengan kemenangan, penuh dengan kuasa daripada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa hari ini buat setiap
setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka yang beribadah online hari ini Tuhan, mereka yang sedang mengalami kesusahan, mereka yang mungkin saat-saat ini melihat kegelapan di mana-mana dalam kehidupan mereka hari ini mau berkomitmen untuk bangkit Tuhan, mereka mau berkomitmen untuk bangun dari tidur mereka, untuk mau menjadi terang dan mulai melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang mati bukan sekedar mati, tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, bangkit dari di antara orang mati, mengalahkan kegelapan. Begitupun juga hidup kami Tuhan. Hamba berdoa hari ini dengan kekuatan buat teman-teman, anak-anak God's DNA Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, biarkan mereka kuat dan terus bangkit, bersinar, menjadi terang dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya firman Tuhan gak pernah selesai berhenti berbicara dalam kehidupan kami. Biarkan firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan gak hanya masuk di telinga kami kemudian keluar lagi, tapi biarkan firman Tuhan yang kami dengar benar-benar kami lakukan, kami hidupi setiap hari dalam kehidupan kami, dan biarkan kami mengandalkan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, berikan rema-Mu lebih lagi, pengertian-Mu lebih lagi buat anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih kalau sebentar kami akan menyudahi ibadah online hari ini Tuhan. Biarkan Tuhan penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami mengakhiri online service hari ini, kami sama-sama mau terima berkat daripada-Mu. Mari sama-sama angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat daripada Tuhan. Biarkan cintanya Tuhan mengalir atas kehidupan-Mu. Tuhan membawa kamu semakin naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Biarkan setiap langkah dalam kehidupan-Mu ada penyertaan, perlindungan Tuhan melingkupi kehidupan-Mu. Dan dimanapun kamu melangkah, kamu pergi, kamu berada, di situ penyertaan Tuhan nyata atasmu. Terimalah berkat daripada Tuhan, dan cinta kasih-Nya Tuhan mengalir atas hidup-Mu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita hidup diberkati dan menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati dan mau terus jadi berkat. Mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday God's DNA. See you next week. God bless you.